Selamat datang di Indoeros. Kali ini kita ada acara baru, Coach Corner melihat sepak bola dari sisi pelatih. Kali ini kita kedatangan pelatih muda yang sukses bertarung di dunia profesional dengan latar belakang akademisi. Karena biasanya pelatih sepak bola adalah mantan pemain. Kali ini kita kedatangan Mas Dra Nuriza, pelatih dengan latar belakang akademisi, lulusan UNESA Surabaya. Oke, selamat datang di Indoeros Mas Dra. Panggilannya apa ini enaknya? Oke, Coach Mas Dra atau Coach Dra? ya, Kira-kira gimana nih? Mas Drago. Mas Drago. Nama artisnya Mas Drago. Nama artisnya Mas Dra. Oke, baik. Kita kalau ngomongin kesuksesan kan itu orang semua tahu. Ya. Kita ngomong ceritanya. Siapa sih sebenarnya Mas Dra ini? Oke, kita coba kulik dari belakang. Karena yang saya tahu Mas Dra merupakan salah satu senior saya di kampus. Angkatan 2007, betul Mas? 2008. 2008 ada, lebih muda lagi kali ini. Oke, kita lihat lagi Mas. Selama ini yang ada di dunia profesional pelatih, rata-rata kan memang mantan pemain. Belum banyak lulusan dari akademisi, utamanya UNESA. Apa yang jadi motivasi Mas Dra sampai memilih, ibaratnya sebelum memulai karir kepelatihan kan memilih dulu tempat kawah canda di mukanya UNESA. Iya. S1 kepelatihan olahraga. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indoeros yang berbahagia di seluruh Indonesia dan di mana-mana. Sebenarnya unik ya, ini satu cerita yang mungkin semua orang belum pada tahu. Oke. Ya, jadi pada zaman dulu gitu ya, kayak cerita kancil ya. Pada zaman dulu itu justru cita-cita saya sebagai guru PJOK atau guru olahraga. Oke. Ya, singkat cerita kenapa kok bercita-cita sebagai guru olahraga atau guru PJOK? Karena pada saat pelajaran olahraga waktu itu sering dikasih kebebasan dalam bermain. Oke. Jadi akhirnya saya ingin melanjutkan sebagai guru olahraga di sekolah menengah pertama, intinya di situ. Terus kemudian masuklah saya ke UNESA. Oke. Berarti ketika awal yang direncanakan adalah sebagai guru PJOK. Iya, guru PJOK. Guru PJOK masuknya S1 pendidikan kepelatihan. Iya, nah Oke. ya itu kata orang salah jurusan. Salah jurusan, betul. Iya kan? Nah. Waduh, di situ saya berpikir karena kata senior kalau mau jadi guru penjas atau guru olahraga masuknya di S1 Penor. Ya, pendidikan olahraga. Ternyata Betul. saya masuk di S1 kepelatihan atau Nah. dulunya Penkep ya, sekarang PKO ya. PKO betul. Itu saya langsung waduh. Di situ saya mulai banyak menyendiri. Kenapa nih kalau bisa tahu? Menyendirinya kenapa? Karena dianggap salah jurusan. Karena dianggap jalan jurusan. Iya. Akhirnya saya pada mata kuliah tertentu ya, almarhum Bapak Muhammad Arifin. Disitulah mulai saya ada satu titik di mana saya kepingin jadi pelatih. Nah, satu titik pengen menjadi pelatih. Nah, kira-kira apa yang disampaikan atau apa yang melatar belakangi keputusan Mas Dra ingin menjadi pelatih? Atau mungkin ada kejadian yang menginspirasi ketika bersama almarhum Bapak Muhammad Arifin? Ya, satu inspirasi yang saya dapatkan ketika saya belajar dengan beliau di salah satu mata kuliah di filosofi kepelatihan itu adalah bagaimana helping others. Helping others. Nah, di situlah kita nggak harus jadi seorang guru PJOK untuk membantu orang lain. Jadi jadi pelatih itu bisa menjadi seseorang juga yang bisa bermanfaat. Kalau kata beliau, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa di situ orang yang baik atau orang yang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat dengan orang lain. Maka disitulah kita mulai berpikir untuk bagaimana membangun karir sebagai seorang pelatih. Oke. Kalau kita ngomong-ngomong membangun karir sebagai seorang pelatih, karir pertama Mas Dra ketika melatih atau mungkin kalau
kuliah dulu, PKL-nya di mana? Ya, ini menarik juga. Jadi ketika saya ingin menjadi pelatih dan kemudian Allah kasih kesempatan saya berada di lingkungan yang memang di situ gemar melatih, yang suka Oke. sepak bola semua. Akhirnya di situ timbullah passion. Oke. Nah, kakak kos ngelatih, kemudian ya akhirnya karena kita ingin tahu ya kan, tertarik di dunia kepelatihan, akhirnya ikut kakak kos untuk melatih. Nah, waktu itu saya kos di Gang 5 Lidah Wetan. Di depan Gang Lidah Wetan itu ada salah satu SSB ya. Lapangan Poral. Ya, lapangan Poral. Di situ ada salah satu SSB yang sangat legend ya. Legend. Ya kan, ada Mitra Surabaya. Betul. Nah, disitulah awal pertama saya mengikuti Mas Kos waktu itu untuk melatih, dan waktu itu saya masih ingat Evan Dimas itu masih kecil gitu. Ini dia. Iya. Salah satu pelatih Evan Dimas dulu ini. Evan Dimas masih kecil, saya masih lihat karena saya pegang di Graces usia 12 tahun ke bawah. Waktu itu Evan Dimas 13 atau 15 tahun itu waktu itu. Jadi di situ saya melihat banyak banget talenta-talenta yang ada di situ, yang kemudian hasrat atau passion saya semakin bergairah hingga sekarang. Oke. Kalau kita tadi melihat kan itu kan awal melatih, ibaratnya kita PKL atau ibaratnya ya kita masih latihan sebagai pelatih, Mas Dra. Nah, selanjutnya kita kalau ngomong-ngomong karir selanjutnya setelah lulus kuliah, apakah langsung ke tim profesional, mendalami langsung untuk ikut kursus lisensi D misalnya, atau apa yang dilakukan di awal setelah itu? Ya, ini penting bagi kita, terutama adik-adik mahasiswa juga, bahwa ada namanya karir development. Oke. Yang di situ ada tahapan-tahapan untuk mencapai puncak ya. Ya. Jadi semuanya ada, kalau bahasa sederhananya step by step lah kan gitu. Jadi memang yang perlu diperhatikan dan memang menjadi cerita saya, pengalaman saya waktu itu memang untuk pertama kali saya berkarir di sepak bola itu memang di level volunteer. Dan itu memang saya lakukan sejak masa perkuliahan. Sepakat, betul. Oke. Volunteer itu siapa? Volunteer itu ya memang mengisi waktu luang sesuai dengan passionnya. Akhirnya di situ tidak ada berpikiran habis melatih saya dapat apa. Tapi setidaknya saya mengembangkan namanya ilmu pengetahuan, ilmu dari kampus, dari UNESA. Kita di lapangan bagaimana cara melatih, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara approaching, pendekatan dengan anak-anak. Apalagi kan kita berbicara grassroots itu kan lebih dominan itu bagaimana cara komunikasi. Oke. Ya kan? Oke, yang disampaikan Mas Dro buat saya sangat menarik tadi. Nah, sekarang mungkin yang akan jadi pertanyaan adik-adik mahasiswa di fakultas manapun, di universitas manapun yang ada di Indonesia terkait jurusan pendidikan kepelatihan, saat kapan kita memutuskan untuk jadi volunteer dan sampai kapan? Nah, kan itu kan mungkin ukurannya beda-beda. Betul. Versi Mas Dro seperti apa? Ya, saat kita berada di bangku perkuliahan, itu masa-masa menjadi sukarelawan, masa-masa jadi volunteer. Karena di situ selain ada kita melakukan proses pendidikan, juga kita ada proses namanya belajar bagaimana mengaplikasikan apa yang didapat. Ya. Jadi salah benar itu hal yang biasa karena itu bagian dari proses. Nah, kalau saya katakan bahwa saat kapan saya harus memulai, ya saat menjadi mahasiswa. Beruntunglah bagi mahasiswa yang bertemu dengan dosen atau mentor yang tepat. Ini menjadi catatan. Paling penting ini menemukan dosen atau mentor yang tepat. Iya, mentor yang tepat, karena pada saat kita berada di fase volunteer, kita butuh satu penyemangat. Salah satunya juga adalah mentor. Karena dari mentor lah kita nanti akan belajar bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, betul. Seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang menarik dari Mas Dra, menemukan mentor yang tepat. Mungkin itu yang akan jadi pegangan buat adik-adik, gimana caranya menemukan mentor atau dosen yang tepat. Karena kan mungkin di zaman Mas Dra punya kesempatan ketemu Pak Arifin, almarhum. Nah, untuk sekarang ya mahasiswa silakan yang mencari-cari mentor atau dosen yang tepat sebagai pembimbing untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena kan kalau dilihat
secara angkatan kan Mas Adra 2008, sekarang Iya. 2024. 2024. Mungkin sudah berubah. Sangat berubah. Nah, itu mungkin jadi perhatian untuk adik-adik untuk segera dapatkan mentor yang terbaik Iya, dan betul, dosen yang betul. tepat. Mentor terbaik. Oke, kita masuk berikutnya. Kalau saya tidak salah, saya pernah tahu Mas Dra di Real Madrid Foundation. Real Madrid Foundation yang saya tahu saat itu ada 2. Ya mungkin ada lain lagi, tapi yang saya tahu ada di Sidoarjo dan di Banjarmasin. Jadi Betul. mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa ke Real Madrid Foundation Sidoarjo dan sampai ke Banjarmasin lalu masuk ke tim Barito Putra. Iya. Jadi menarik karena ini bagian dari proses development saya ya kan ya, sebagai seorang pelatih dari level grassroots hingga naik ke youth dan sekarang di top level. Nah, pada saat saya di UNESA, saya mempunyai dosen kepelatihan cabur yang memang beliau luar biasa, memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di salah satu pembinaan yang kelas dunia. Jadi ini internasional program yang saya yakini bahwa ini bisa membuat dan mendevelop saya semakin bagus, terutama di knowledge, ya kan? Karena di situ dan ternyata di situ ada namanya kurikulum yang memang menjadi salah satu kurikulum yang menurut saya terbaik untuk versi grassroots dan youth. Kalau sekarang ini kan yang lagi booming ada Villanesia. Betul. Nah, kalau kita ngomong grassroots, banyak yang menjadi pelatih-pelatih ini yang dibuat jadi patokan yang mana? Karena kurikulum ini kan gonta-ganti. Iya. Kalau dari versi Mas Dra yang sudah beberapa kali tahu terkait kurikulum, sebenarnya untuk usia dini, kurikulum yang sekiranya buat pelatih untuk jadi pijakan, pegangan untuk melatih di SSB-nya itu seperti kurikulumnya yang mana? Apakah Villanesia ini sudah lebih dari cukup atau gimana? Iya, memang salah satu aspek untuk mencapai prestasi ini kan kurikulum. Nah, kurikulum ini kan pedoman atau panduan bagaimana seorang pelatih melatih. Betul. Karena setiap jenjang program itu kan mempunyai target tersendiri. Betul. Ya. Nah, ini perlu jangan sampai nanti anak-anak dijadikan seperti miniatur orang dewasa. Oke. Ya kan? Semua targetnya grassroots prestasi, youth development prestasi, top level prestasi. Lah, mana bedanya? Nah, sedangkan secara mentality atau psikologi ini setiap program atau target program dari grassroots youth ini kan berbeda. Betul. Ya kan? Bagaimana grassroots dimulai untuk pemasaran olahraga. Bagaimana semua dari situ kita ajak untuk berolahraga, mencintai olahraga. Kemudian berikutnya di youth bagaimana proses pendidikan sepak bola ini bisa berjalan. Karena di situ bagaimana aspek fisik, teknik, taktik, mental benar-benar difokuskan. Nah, kemudian bagaimana setelahnya setiap anak atau pemain ini bisa masuk ke jenjang berikutnya adalah top level atau level senior. Dan ini kan membutuhkan pedoman-pedoman. Nggak bisa saya sebagai pelatih nanti Mas Haryanto sebagai pelatih, kita punya cara berbeda menangani usia dini. Betul. Karena secara saintifik, ya kan, semua aturan mulai dari aspek fisik terutama ya, bagaimana tumbuh dan kembangnya anak itu kan harus benar-benar didesain untuk ke level-level berikutnya. Bukan Mas Haryanto punya cara sendiri, saya punya cara sendiri, terserah aku maunya apa, Mas Haryanto maunya apa, nggak bisa seperti itu. Nah, itulah mengapa Villanesia hadir di Indonesia yang saat ini kalau tidak salah sudah masuk ke revisi ketiga kalau nggak salah. Artinya ini salah satu bentuk keseriusan dari federasi untuk pembenahan di Indonesia, sepak bola Indonesia. Ingat, Indonesia mempunyai 38 provinsi, yang artinya sudah nambah. Ya, sudah nambah 38 provinsi. Artinya kalau kita mau benar-benar membenahi, ini harus benar-benar difokuskan bukan sentralisasi, tapi bagaimana setiap daerah itu ya desentralisasi. Nah, ini sangat menarik sekali. Sekarang ada di setiap asprof itu direktur teknik. Nah, di setiap asprof. Artinya kalau ini bisa berjalan di setiap asprof dan di setiap askap atau askot. Contoh Jawa Timur ada 34 kota kabupaten katakanlah gitu. Di situ juga ada dirtek askap. Bagaimana? Akhirnya kan skenario ini kan bisa berjalan. Bagaimana
koneksi antara pusat ke daerah melalui direktur teknik ini bisa benar-benar berjalan dengan baik. Akhirnya nanti pembinaan di seluruh Indonesia bisa berseragam. Seperti Oke. itu. Nah, menarik ini. Kita dari tadi ngomongin pelatih, terus ada kata direktur teknik. Direktur. Nah, ini mungkin buat orang awam ini kan, direktur teknik ini sebenarnya perannya apa sih, Mas? Kalau dari yang Mas Dra lihat sebagai pelatih, peran pentingnya direktur teknik ini sebenarnya apa? Ya. Karena kan kalau kita ngomong direktur teknik di level Asprof ini, kalau aku pribadi belum pernah dengar sebagai orang yang awam terkait itu. Terus apalagi di level kabupaten kota. Nah, seperti apa sih sebenarnya peran dari direktur teknik? Iya. Kita berbicara coaching education, kompetisi, terus kemudian bagaimana parents development. Itu kalau tidak ada satu leadership dari seorang direktur teknik, karena direktur teknik cakupannya lebih luas. Tidak berbicara tentang bagaimana pelatih menyiapkan pelatih dan menyiapkan pemain. Bagaimana kurikulum yang perlu disiapkan. Yang kedua, parents. Ingat, di pembinaan kita sangat berperan penting juga adalah orang tua. Kita di lapangan mungkin seminggu 3 kali. Luar dari itu bagaimana? Anak itu bersama orang tuanya. tuanya. Orang bersama orang tuanya. Akhirnya kan konsep-konsep kegiatan yang di luar itu juga kita berikan gambaran. Makanya ini sangat penting karena Indonesia itu sangat luas. Ketika di Indonesia hanya satu direktur teknik dan tidak ada kepanjangan tangan ke daerah, saya pikir akan sangat sulit. Betul. Makanya harus segera dipersiapkan direktur teknik. Masuk sangat baik. Iya. Artinya selain PSSI pusat punya direktur teknik, harusnya alangkah baiknya Asprof pun mengikuti. Asprof sudah. Asprof sudah. Sekarang tinggal bagaimana nanti kota kabupaten. Oke, berarti tinggal masukkan jadi untuk kota kabupaten yang ada di Jawa Timur dan seluruh Indonesia mempunyai direktur teknik. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi kita sudah ngobrolin Real Madrid Foundation ya. Nah, kita sekarang melangkah. Tadi kan kalau kita bicara piramida usia untuk anak-anak belajar yang disampaikan Mas Dra tadi kan, kalau saya bisa rangkum, mulai dari anak usia dini itu grassroots, naik lagi ke youth, naik lagi ke junior, baru ke top level. Nah, kalau saya sedikit lihat cerita Mas Dra pernah mendampingi pelatih Barito Putra. Artinya kan ini kita sudah masuk ke ranah top level. Iya. Nah, di top level sebagai apa waktu di Barito? Sebagai asisten pelatih kah? Karena memang gimana, Mas? Ya, singkat cerita bahwa saya punya mentor. Oke. Mentor kasih kesempatan untuk belajar lebih dan langsung aplikasikan. Nah, waktu itu 2013 ISL pertama tim Barito Putra. Ya, saya diajak mentor untuk istilahnya belajar sambil bekerja. Kemudian saya mendapatkan banyak kesempatan di sana karena memang ya tadi mentor berperan besar atas kesuksesan dari murid-muridnya atau penerusnya, istilahnya regenerasi seperti itu. Jadi ketika saya berada di tim Barito, kesempatan kerja saya luar biasa. Di sisi lain, salah satu contohnya mendampingi pemain asing untuk berkomunikasi dengan head coach, karena sekali lagi ini pentingnya language, bahasa di sepak bola, bahwa kita sebagai akademisi tuntutannya selain kita knowledge tentang sepak bolanya juga harus cukup gitu ya. Terus kemudian soft skill, bagaimana komunikasi dengan orang bisa berjalan. Nah, di situ kesempatannya adalah jadi ya istilah sekarang tuh translator gitu ya. Translator, ya. Oke. Nah, akhirnya di situ karena background kita juga di akademisi, kita juga memahami tentang sport injury dan sebagainya, prevent injury dan lain-lain. Akhirnya kita banyak komunikasi dengan fisioterapi pada waktu itu, dan untuk rehabilitasi atau recovery trainingnya kita berperan di situ. Jadi sedikit banyak kita banyak kesempatan untuk mendapatkan kesempatan belajar dan mengembangkan. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Baik, terkait belajar dan mengembangkan, selain saya pernah lihat Mas Dra di Barito, saya juga pernah lihat Mas Dra ada di timnas 2017, Luis Milla.
Kira-kira apa yang bisa dibagi dari seorang Luis Milla dari sisi kacamata Masdra 2017? Itu kan saat sepak bola Indonesia hampir seperti sekarang. Hegemoni, antusias dan sebagainya sangat-sangat tinggi. Tapi tidak berlangsung lama karena Luis Milla di Indonesia 2 tahun dan saya cukup melihat Masdra waktu beberapa kali ada di tim ketika pertandingan. Jadi mungkin Mas bisa diceritakan apa yang didapat dari Luis Milla saat itu. Iya, bisa jadi ini awal saya meyakini bahwa kelak saya akan harus jadi pelatih di profesional. Oke. Jadi pada tahun 2017 setelah saya menyelesaikan kursus C, ada kesempatan dari PSSI untuk istilahnya magang gitu ya, belajar ke Luis Milla. Pada waktu itu instruktur saya di lisensi C waktu itu Pak Emral itu memberikan rekomendasi saya untuk ikut menjadi bagian tim kepelatihan Luis Milla waktu itu. Ya pada awalnya karena saya dikirim dari PSSI untuk belajar hanya sekedar observasi. Nah, ternyata Luis Milla melihat lah, Coach Luis Milla. Kemudian Coach Luis Milla manggil saya. Di situ saya mulai diberikan job desk, pekerjaan untuk di tim. Jadi, wis kamu ikut langsung belajar, bahasanya gitu. Saya ingat waktu itu pekerjaan saya pertama itu saya dikasih kertas, di situ line up pemain, saya sering yang bagian bagi-bagiin rompi. Ya, waktu di persiapan di SEA Games seperti itu. Jadi saya dari situ belajar, terus kemudian sering diskusi sama banyak asistennya, kaitannya tentang video analyze, terus kemudian metode lagi saat melatih seperti apa. Di situ saya mulai banyak belajar, saya cukupkan. Dari situ hingga sekarang saya mulai menyempurnakan filosofi kepelatihan saya. Menarik ini. Filosofi kepelatihan seorang Masdra atau Coach Masdra mungkin banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Nah, tapi di sini kita akan melihat bukan hanya filosofi. Jadi bagaimana Masdra sukses dengan filosofinya. Nah, bagaimana Masdra sukses dengan filosofinya itu terlihat saat melatih Persekap Kota Pasuruan. Nah, bisa diceritakan ketika melatih Persekap Kota Pasuruan seperti apa? Iya, itu salah satu tantangan bagi saya sebagai seorang pelatih karena memang itu tahun pertama saya pegang tim. Ya, betul. Kan? Kemudian saya kan tipenya well prepare, artinya kalau saya di tim itu selalu semua dalam perencanaan kita. Dalam kontrol kita. Termasuk perekrutan pemain? Semuanya. Ya, salah satunya memang kita nggak bisa lepas dari perannya federasi ya, PSSI, karena ini berada di lingkup Askot Kota Pasuruan. Di situ kan kita minta database pemain-pemain yang ada di Kota Pasuruan terutama, karena memang Persekap ini salah satunya juga mewadahi pemain-pemain lokal untuk bermain di level yang lebih tinggi. Jadi saya sangat beruntung karena PSSI Kota Pasuruan waktu itu sangat membantu saya dalam perekrutan, sehingga pada kompetisi Liga 3 sebenarnya sudah melebihi dari ekspektasi, sudah melebihi dari target. Kita berhasil lolos hingga babak 16 besar seperti itu. Tadi kita ngobrolin soal Persekap Pasuruan. Nah, orang kan nggak tahu tahun berapa Masdra sebagai pelatih Persekap Kota Pasuruan di Liga 3 Jawa Timur. 2000 berapa? 2021. 2021 kalau kita melihat kondisi waktu itu setelah Covid, post Covid. Sampai sejauh apa Persekap Kota Pasuruan dengan Masdra di Liga 3 Jawa Timur? Iya, kita ada kesempatan pre-season itu 3 bulan. Pre-season 3 bulan. Iya. Artinya itu sangat cukup ya. Sangat cukup untuk membangun sebuah tim di Liga 3. Ya, di Liga 3 gitu loh. Jadi alhasil apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini sudah di luar ekspektasi. Pencapaian kita sudah di atas yang diharapkan. Kita sebenarnya sudah bertanding di grup terus kemudian bisa lolos sudah bagus. Ternyata kita bisa berbicara lebih jauh.
Kalau kita berbicara lebih jauh lagi, kalau tim ini memang support sistemnya lebih kuat, saya pikir kita bisa promosi waktu itu. Karena yang ngalahin kita adalah Gresik United. Oke. Di perempat final. Di babak 16 besar. Oh ya, 16 besar. Oke, di 16 besar saat itu skornya berapa? Kita kalah 2-1. 2-1. Kalau kita ngelihat Liga 3 2021, ada Gresik United di situ. Iya. Banyak tim-tim besar di situ. Nah, setelah itu 2022 Masdra melanjutkan lisensi AAFC. Ya. AAFC setelah itu juga melatih tim kota kelahiran yang menurut saya tidak mudah. Ya. Persibo Bojonegoro. Adakah hal yang yang menjadi pedoman atau misalnya jadi keinginan buat Masdra melatih? Apakah melatih kota kelahiran itu menjadi sesuatu yang diinginkan? Ya. Buat Masdra sendiri seperti apa? Ya, kita nggak bisa bohong ya bahwa kita punya cita-cita juga Nah, gitu ya. itu dia. Bahwa kita mau ngelatih tuh ngelatih tim mana aja sih kan? Nah. Gitu. Itu juga kita sudah nulis tuh, gitu kan? Ibaratnya roadmap-nya. Ya, roadmapnya sudah kita tulis di musim pertama, musim berikut dan selanjutnya itu kita sudah mapping lah istilahnya. Oke. Nah, alhamdulillah pada musim kedua setelah ya walaupun kami nggak juara di Perseka Pasuruan, tapi banyak manajemen klub itu kontak gitu ya. Ya alhamdulillah ada beberapa kesempatan dan salah satunya luar biasa sekali Persibo Bojonegoro. Dan pada saat itu saya masih ambil kursus kepelatihan A. Oke. Bahkan saya sudah bilang ke manajer waktu itu, manajer Persibo bahwa sepertinya Persibo harus cari pelatih lain karena saya masih pendidikan level A kan gitu, sertifikat lisensi A. Tapi karena manajer sampaikan bahwa ini manajemen sepakat untuk kerjasama dengan Coach Masdra, jadi ya sudah, saya diskusikan dulu dengan keluarga. Ya, karena sekali lagi karir kita ini akan bisa sukses karena doa-doa dari orang-orang yang sangat kita cintai, keluarga dan lain-lain. Saya sampaikan kepada istri saya terutama bahwa sebenarnya kita timbang itu Persibo bukan tim yang kemarin sore kan gitu ya. Ini tim yang punya sejarah, histori yang besar dari punya pernah juara ya, selama divisi utama pernah, Piala Indonesia pernah dan ya main kan? di AFC. Nah, pernah main di AFC dan mempunyai supporter yang luar biasa. Sangat-sangat Ya kan? militan. Jadi di situ jadi pertimbangan. Oke, karena ini tantangan, maka pada saat itu sudah saya ambil sambil saya berpikir saat pertama kali saya berlatih di stadion. Dulu saya datang ke sini jadi anak gawang gitu. Oke. Mikir saya, aduh sekarang jadi pelatih. Bagaimana? Disitulah passion saya semakin tinggi dan semakin semangat untuk benar-benar ya diberikan tanggung jawab di Persibo. Kita harapkan bisa memberikan yang terbaik untuk Persibo. Tapi kan kembali lagi skenario dari Tuhan berbeda. Liga tidak dilanjutkan. Liga tidak dilanjutkan. Padahal kita sudah persiapan 3 bulan. Betul. Kita beranjak ke topik awal tadi. Kita balik lagi sedikit. Kita lihat-lihat di awal tadi kan saya sempat juga bilang bahwa Masdra ini salah satu pelatih muda, latar belakang akademisi dan sukses meloloskan salah satu provinsi ke PON 2024. Bagaimana ceritanya sebelum dikontrak sama KONI Provinsi Papua Barat? Karena saya juga sempat melihat kalau nggak salah itu salah satu adik kelas kita juga posting di story WhatsApp. Waktu itu dia memposting seleksi pelatih. Ada nama Masdra di situ dan dia menyebutkan bahwasanya Masdra diterima sebagai atau dipilih sebagai pelatih yang akan melatih dan mempersiapkan tim untuk mengikuti Prapon di zona Papua. Karena ada 4 tim dan Masdra meloloskan tim itu sampai bisa mengalahkan Papua. Nah itu kan karena kalau kita melihat sepak bola daerah timur kan otomatis yang dilihat mesti Papua. Betul. Tapi bisa menahan imbang, apalagi bisa menang kan menjadi sesuatu yang wah nggak bisa dianggap remeh nih.
Iya. Tentunya jadi inspirasi buat semua pelatih-pelatih yang lulusan akademi, bahwasannya kita juga bisa sukses, kita juga bisa Iya. berprestasi. Nggak bisa diceritakan awal gimana perjuangan bisa sampai menang melawan Papua waktu itu. Iya, pada mulanya itu saya dikasih info tentang seleksi Betul. pelatih prapon untuk zona Papua Barat. Kebetulan yang memberikan info itu juga orang Papua Barat. Ya karena kita membangun komunikasi dengan pelatih-pelatih di seluruh Indonesia, lah ini mungkin menjadi salah satu manfaatnya kemudian. Nah, saya diberikan informasi, kemudian saya kolek data yang saya kumpulkan dan saya ikut rekrutmen pelatih di sana. Dan kemudian ada proses interview, Betul. presentasi, Betul. hingga akhirnya saya ditetapkan setelah 9 orang diantaranya itu interview dan lainnya. KONI dan PSSI Papua Barat mensoundingkan bahwa merilis hasil peringkat-peringkat itu. Peringkat 1 ya alhamdulillah kok ya dapat peringkat 1. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk ambil kesempatan ini. Pekerjaan saya pertama adalah memberikan ide. Ide apa ini, Pak? Ya, ide bagaimana kita akan memaksimalkan potensi yang ada dengan infrastruktur yang ada, dan tentunya ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, karena di sepak bola kita harus dengan PSSI Papua Barat kita melaksanakan kejurda. Jadi kita kumpulkan 16 tim atau berapa klub waktu itu. Bagian dari scouting. Ya, akhirnya di situ. Karena sekali lagi sebelumnya memang belum ada kompetisi atau turnamen yang dijadikan PSSI untuk merekrut pemain. Makanya kita adakan untuk kejurda, dan waktu itu kita momen talent scouting untuk kita mencari pemain yang kemudian kita tindak lanjuti dengan TC berjalan waktu itu. Jadi kita panggil pemain-pemain yang memang menjadi catatan kita, kemudian kita sambil lihat, dan pada akhirnya terbentuklah tim prapon yang kita siapkan itu. Akhirnya kita bertanding di Jayapura untuk babak kualifikasi prapon. Alhamdulillah dengan intrik-intrik yang ada, ya kan? Kita bertanding dengan Provinsi Papua. Jadi orang tahu, saya statement di press conference bahwa orang tahunya di Indonesia, di wilayah timur selalu orang Papua itu Jayapura, Papua dan lain-lain. Saya kepingin setelah pertandingan ini kita tim Papua Barat bisa diketahui banyak masyarakat di Indonesia. Bahwasanya ada Papua Barat. Ada sekarang namanya Papua Barat. Dan pada saat itu alhamdulillah setelah pertandingan lawan Papua kita bisa mengalahkan dengan skor 2-1. Di situ semua masyarakat Papua Barat yang hadir yang melihat pertandingan itu, dan bahkan pemain, manajemen dan semuanya sangat bergembira karena ini sekali lagi ini sejarah bagi Papua Barat. Betul. Karena 3 edisi PON sebelumnya tidak pernah ikut. Nah, apalagi ini lolos dengan mengalahkan Papua. Artinya istimewa. Ini salah satu sejarah ya. Jadi sejarah yang sangat benar-benar menjadi penyemangat untuk persepak bola di Papua Barat. Seperti itu. Oke, kalau kita tadi bicara terkait prapon, itu kan berlangsung di 2023. Sekarang sudah masuk ke 2023. Iya. Sudah sejauh apa persiapan Papua Barat untuk menghadapi PON di Aceh nanti? Karena kalau kita melihat ke belakang, tim-tim yang mendominasi itu tim-tim itu saja. Iya. 1 Jawa Barat, DKI Jakarta, Papua, Jawa Timur. Tapi untuk beberapa edisi beberapa edisi terakhir, Jawa Timur ya baru oke di PON Papua kemarin, baru dapat medali. Kalau kita lihat di PON Jabar, di PON Riau, bahkan Jawa Timur tidak lolos grup kalau nggak salah. Nah kan ada tim-tim tradisional. Bagaimana Mas Dra melihat atau menyiapkan tim untuk menghadapi kondisi itu? Iya. Sejak prapon
karena kita berbasic akademisi, jadi ketika saya bicara apapun saya selalu berdasarkan data. Betul. Nah, dari situlah mulai adanya edukasi bahwa sepak bola itu memang pada dasarnya olahraga yang tidak bisa diprediksi. Tapi untuk proses persiapannya kita benar-benar menyiapkan tim ini by data, by design. Ya, saya secara pribadi membuktikan kepada teman-teman official staff, karena kebetulan tim kami di official staff ini kan teman-teman dari Papua Barat. Nah, di situ kita sering diskusi bahwa kita akan mendesain tim ini seperti ini dan lain-lain seperti ini. Dan ini memang akhirnya terbukti bahwa tim ini bukan tim yang bim salah bim, bukan tim yang kita hanya berdoa tanpa usaha, tapi ini benar-benar lengkap bahwa tim ini didesain untuk benar-benar punya prestasi tertinggi. Nah, dengan masuknya di babak menuju babak PON ini, kita koordinasi dengan PSSI, kita koordinasi dengan KONI untuk menyiapkan tim ini benar-benar lebih siap, dan kita mendapatkan ring 1 dalam tanda kutip target cabur medali. Nah, saya juga bingung sebenarnya apa yang menjadi dasar tim sepak bola ini dikategorikan target, padahal 3 edisi terakhir nggak ikut kan gitu. Nah, ini kan ada catatan-catatan yang khusus yang memang dari KONI, dari PSSI bahwa tim sepak bola ini ada harapan, ada kemungkinan, ada potensi untuk kita dapat medali. Seperti itu. Baik, kalau kita bicara persiapan tadi, saya sempat beberapa waktu lalu juga selain melihat persiapan Mas Dera di media sosial dengan Papua Barat, saya juga sempat bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada di Bantul? Apakah tim Papua Barat dibawa ke Bantul atau seperti apa itu? Iya, jadi ini salah satu istilahnya nasihat atau wejangan dari almarhum mentor gitu ya, bahwa pelatih profesional tuh setiap musim, setiap kompetisi itu akan selalu ikut berkompetisi juga. Nah, itulah arti dari kata profesional. Makanya kita punya target bahwa setiap musim, ya kan, setiap event yang ada itu selalu kita bisa ikutin. Nah, kemudian alhamdulillah ada rezeki, istilahnya pelatih profesional adalah pelatih yang nggak pernah nganggur. Ini saya buktikan. Oh, ternyata iya bener seperti itu. Ini pelatih nggak pernah nganggur. Artinya selepas dari Prapon kemarin langsung untuk persiapan Liga 3. Alhamdulillah ada kesempatan di zona DIY, zona baru, suasana baru. Ya walaupun sekali lagi ya inilah, juara atau tidak ini kan rezeki juga. Tapi setidaknya kita sudah lakukan terbaik. Kita mencapai sampai babak semifinal. Kita dikalahkan ya juga sama juara. Artinya next time, nah ini kesempatan lagi untuk belajar lagi untuk bisa lebih baik lagi. Saya pikir seperti itu. Nah, sekarang lagi persiapan PON yang artinya bagaimana? Apakah prestasi ini nggak diperhitungkan dan lain-lain? Bagi saya semuanya mengalir ya. Kita berproses karena ya kembali lagi I'm not legend, yang artinya saya harus berjuang, ya kan, satu menambah knowledge saya di dunia kepelatihan, karena knowledge ini kan kaitannya dengan science and experience. Saya terus belajar, mengikuti kursus, mengikuti apa, sisi science. Experience gimana? Saya kan harus coaching terus, gitu loh. Kalau saya berhenti coaching, berarti saya harus berhenti jadi pelatih dong. Makanya di situ ketika ada kesempatan dan memang momennya ini terus harus belajar dan mengembangkan diri, kesempatan-kesempatan yang ada seperti di Bantul kemarin juga saya ambil, walaupun dalam tanda kutip kok gak lolos ke zona nasional. Saya juga berpikir ketika nanti saya lolos zona nasional sekarang ini lagi berlangsung, terus saya harus keluar dari PON dong, padahal ini PON adalah salah satu cita-cita saya. Gitu. Bukan berarti terus saya nggak lolosin, bukan. Ini semuanya dari skenarionya yang maha kuasa semua, gitu loh. Tapi yang paling penting dan bisa jadi poin yang harus
ibaratnya ya dijadikan pedoman buat siapapun yang sedang lagi berjuang atau merintis karir sebagai calon pelatih yang dengan latar belakang akademisi baik dari UNESA atau universitas manapun, bahwasanya ya sebagai nanti di dunia profesional itu ya kita tidak boleh berhenti ngelatih. Betul sekali. Nah, ketika di dunia sebagai mahasiswa kita juga tidak boleh berhenti untuk jadi, kalau tadi Mas, kalau aku menyebutnya ya bukan hanya cuman belajar saja, tapi kalau kita tidak mempraktekkan, misalnya kalau waktu SMA itu kan kita, waktu mahasiswa itu kan kita PSSB, PKL dan sebagainya, itu kan bisa jadi program lanjutan. Betul. Kita bisa PKL dan lanjut melatih di situ untuk mengembangkan diri. Betul. Karena ada wadahnya. Betul. Nah, berikutnya tadi di awal Mas Dra juga menyampaikan bahwasannya pentingnya mentor. Nah, ini juga jadi catatan, mentor atau dosen yang bisa mengarahkan. Kita nanti mau kemana setelah lulus? Sama siapa, ikut siapa, nah itu juga penting. Jadi ini salah satu catatan penting. Jadi banyak hal tadi yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan sama Coach Mas Dra yang sedang persiapan buat ke PON. Oke, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu di Kids Corner berikutnya.